Baik, ketemu lagi bareng kita berdua. Seneng banget kayaknya kalau kita itu selalu bisa memberikan suasana dan bisa menemani kalian semuanya. Mungkin kalian mendengar waktu ini sebelum kalian tidur atau ketika kalian harus melakukan aktivitas di mana kalian memang menggunakan handphone sebagai sarana satu-satunya. Masih bertemu dengan sama saya, Thomas. Dan saya Jeremy. Mhm. Kita tidak memungkiri bahwa akhir-akhir ini kita melihat bahwa ketika kita work from home, ketika kita bekerja di rumah, kita pasti akan bertemu dengan sebuah alat yang selalu ada di dekat kita. Dan mungkin ketika kita lupa dengan alat itu, kita akan kebingungan, yaitu handphone. Atau istilah kerennya itu Gadget, betul. smartphone. Benar. Jadi mungkin buat Anda yang tergelitik untuk melihat video ini, ada pertanyaan di dalam hati atau mungkin benang Anda. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini cukup menarik, Thomas. Benar. Karena judul ini kita buat berdasarkan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Cukup ironis sekali ya, dimana saat kita sudah berinteraksi langsung dengan seseorang yang ingin kita ketemui, ingin kita ajak untuk berbicara beberapa hal, justru malah seakan terasa sangat jauh. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kamu merasa intensitas komunikasi dengan seseorang sedikit teralihkan karena adanya smartphone? Iya, secara nggak langsung mungkin ini sebuah permasalahan yang complicated terjadi di semua strata, di pedesaan, di perkotaan, apalagi di metropolitan. Smartphone sebagai awal didirikan atau sebagai awal diciptakan adalah sebagai alat untuk komunikasi. Awal smartphone digunakan atau awal smartphone ini diciptakan adalah untuk mendekatkan yang jauh, tapi tidak seharusnya menjauhkan yang dekat. Ketika kita ketemu, ketika kita sudah mulai berada dalam sebuah komunitas, sering kita nggak sadar kalau ternyata kita sibuk dengan smartphone masing-masing, kita sibuk dengan sosmed masing-masing, padahal apa yang kita lakukan, komunitas itu kita bentuk untuk ya saling berkomunikasi. Tapi ketika adanya smartphone itu, kita jadi tertuju pada benda kecil yang bisa menjauhkan semua hubungan kekerabatan. Istilahnya sih kita nyebutnya ya Jeremy, pubbing, seperti itu ya. Oke. Jadi fenomena ini cukup menarik ya. Karena ada beberapa orang yang ngerasa kalau hal ini normal-normal aja. Saat interaksi atau mengobrol dengan seseorang, si orang itu atau salah satu orang itu malah sibuk dengan handphonenya. Padahal tatapan dan juga komunikasi empat mata adalah sebuah hal yang cukup menyenangkan. Tapi karena adanya handphone membuat saat kita merasa sudah dekat dengan seseorang, atau istilahnya kita sudah bertemu dengan seseorang yang lama tak berjumpa, seakan-akan ada sebuah gap. Betul. Ada sebuah pagar, ada sebuah jarak yang memisahkan kita. Padahal jarak kita dengan orang tersebut sangat dekat sekali. Ini adalah sebuah fenomena yang kalau kita nilai adalah sebuah fenomena yang sedikit kurang baik ya. Betul. Karena pada dasarnya sebuah komunikasi itu diperlukan untuk kelangsungan sebuah komunitas, sebuah sekelompok orang. Terkadang jangankan dengan teman, terkadang ketika kita ketemu dengan pasangan pun kita masih sibuk bermain dengan gadget kita. Kita masih sibuk bermain dengan games yang ada di aplikasi gadget kita. Dan secara nggak langsung kita nggak sadar kalau itu bahkan mengurangi intensitas kita bisa sering bersama dan dekat dengan pasangan kita. Itu yang tidak pernah kita sadari. Jadi kalau menurut kamu
fenomena ini apakah baik atau kurang baik? Kalau menurut saya pribadi ya, adanya komunikasi, adanya sebuah handphone ini memang diciptakan untuk sesuatu yang baik karena kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Tapi ketika sebuah handphone ini merusak hubungan kekerabatan atau merusak sebuah komunikasi yang seharusnya bisa kita jalin secara dekat, itu yang akhirnya menjadi kurang baik di masyarakat. Di dewasa ini sebenarnya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya? Mereka begitu asik memainkan handphone, melakukan hal-hal yang notabene juga nggak terlalu penting, dan mengabaikan perhatian atau attention dari seseorang untuk bisa mengobrol tentang banyak hal kehidupan yang justru kalau kita benar-benar sadari itu jauh lebih menyenangkan daripada bermain sebuah handphone ya. Seakan-akan kita mengalami sebuah kecanduan atau addicted ya. Dan kita sadari di dewasa seperti sekarang kebutuhan kita akan smartphone ini sudah merenggut segala hal ya. Saat kita bangun, hal pertama yang kita cari adalah handphone. Saat kita bertemu dengan seseorang, di saat obrolan itu terhenti ya, hal yang kita lakukan adalah memainkan handphone. Dan di saat kita bertemu dengan orang-orang yang menginginkan obrolan yang asik, obrolan yang hangat, obrolan yang mungkin membahas tentang hal-hal yang menarik, kita justru mengacuhkannya hanya dengan memainkan handphone dan kita tidak melakukan apa-apa di situ. Pernah gak sih kalian berpikir ketika kalian bangun pagi, orang tua kalian pengen menyapa kalian, orang tua kalian pengen bercerita sesuatu. Orang tua kalian bukan orang tua milenial yang memang mereka biasa dan dibiasakan dengan sebuah komunikasi atau smartphone. Mereka lebih suka anaknya duduk diam, mendengar setiap ceritanya, setiap capeknya di rumah, setiap keluh kesahnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita bangun tidur, kita sudah disibukkan dengan WhatsApp yang begitu banyak. Ketika kita bangun tidur, kita disibukkan dengan pemberitahuan dan notifikasi dari sosial media kita. Orang tua kita tidak pernah punya waktu sedikit pun untuk ngobrol bersama kita. Bukan hanya orang tua kita, tapi juga mereka-mereka yang mungkin tidak sepenuhnya mengetahui tentang sebuah komunikasi dan hanya mengetahui komunikasi secara tutur kata. Mereka akan melihat bahwa ada perubahan yang signifikan karena sebuah teknologi ini. Jadi kita tidak menyarankan untuk kalian mengurangi intensitas penggunaan smartphone, tapi lebih menekankan arti dari keseimbangan. Betul. Atau yang kita sebut dengan balance ya. Betul. Dimana saat kita melakukan semua hal dengan sepadan atau tidak membuat satu hal lain lebih unggul, kita akan merasakan sebuah kenyamanan, ketenangan jiwa, dan juga rasa yang bahagia. Karena kita bisa menghargai orang lain, kita bisa benar-benar memberikan perhatian, memberikan komunikasi yang baik, memberikan pendapat yang diinginkan, dan kita juga bisa memberikan feedback yang baik untuk orang-orang yang mungkin ingin berdialog, berdiskusi dengan kita. Jadi di dewasa ini kita berharap ya, handphone tidak membuat kita menjauhkan yang dekat atau mungkin mendekatkan yang jauh. Betul. Dan teknologi memang luar biasa. Teknologi diciptakan untuk membuat status seseorang menjadi lebih baik, hubungan kita kepada orang lain menjadi lebih baik. Tapi perlu kalian ingat bahwa teknologi tidak seharusnya memutuskan sebuah tali silaturahmi. Oke, kita udah di penghujung bersama kita untuk podcast yang kelima. Betul. Ya, kali ini semoga hal-hal yang kita sampaikan juga bermanfaat, dan semoga Anda masih terus setia menantikan podcast kita yang selanjutnya, yang pastinya bakal terus membahas
hal-hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa, kita masih mengharapkan komentar kalian untuk podcast selanjutnya. Kira-kira Ciento bakal bahas apa gitu kan Jeremy? Oke. Dan saya Jeremy. Dan saya Thomas. Saya perlu mengakhiri podcast kita untuk hari ini dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Stay healthy and be safe.